sebelum COVID kita sudah di atas 4.000 dolar ya, income per kapita kita, lalu kena COVID kita sempat turun jadi 3.900-an sekian. Ya. Lalu sekarang naik kembali. Jadi artinya ini sudah ada ciri-ciri ketahanan. Tetapi ketahanan ekonomi ini juga dari sisi ekonomi pun tetap harus kita perbaiki. Dalam arti misalnya jangan sampai ya gejolak-gejolak di misalnya minyak goreng, kebutuhan pokok yang lain, yang tingkat impor kita kan masih tinggi. Nah, jadi nanti setting menjadi negara industri maju haruslah di dalam kerangka grand design dan blueprint yang terdokumentasikan sehingga menjadi milik publik secara keseluruhan, bukan hanya milik para pengusaha atau pemerintah saja. Karena ini butuh mobilisasi dukungan yang seluas-luasnya agar penyakit-penyakit ekonomi pun teratasi. Oke. Antara lain ya, mengapa kebutuhan pokok kita banyak yang diimpor. Kemudian kebetulan juga saya diminta sebagai saksi ahli di KPPU. Kita sudah punya data-data adanya kartelisasi pangan ya dan non pangan juga. Nah ini harus disehatkan supaya capaian-capaian makroekonomi yang bagus tersebut itu tidak semu ya, tidak semu. Mengapa? Karena nanti efeknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian industrialisasi kembali bisa dicapai mendekati 30%, itu efeknya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Kalau masih ada penyakit kartel misalnya, oligopolisasi, itu akan terhambat. Memang nanti pertumbuhan bisa tinggi, di atas 6% mungkin, juga saham industri pun menuju 30%, tetapi yang menikmatinya masih kalangan 20% teratas. Sementara data sekarang pun menurut rekening Bank Indonesia, mereka yang rekeningnya di bawah 5 miliar itu sekarang daya belinya malah menurun dengan dinikmati oleh rekening mereka yang berada di atas 5 miliar. Artinya ini belum sehat, belum sehat. Oke, dan ini menjadi salah satu upaya juga yang akan terus didorong adalah tadi Anda katakan reindustrialisasi dan juga hilirisasi. Ada 7 sektor strategis yang dibidik nampaknya oleh pemerintah, Prof. Kita akan membahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Berikut ini ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali infografik terkait dengan pertumbuhan ekonomi global. Seperti apa begitu di tengah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam tren naik, bagaimana dengan global yang pasti akan berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. 2021 6,2%, kemudian 2022 turun menjadi 3,4%, namun kita lihat di tahun 2023 ini proyeksinya sekitar 2,9%, ini proyeksi dari IMF, kemudian di tahun 2024 3,1%, ini dia untuk pertumbuhan global ya untuk seluruh dunia. Berikutnya untuk pergerakan inflasi global, ini juga yang banyak dicermati karena menjadi momok juga dalam beberapa tahun terakhir yang melambungkan dari suku bunga acuan sejumlah bank sentral negara-negara maju di Amerika maupun Eropa dan juga Asia. Kita lihat pergerakannya, 4,7% di tahun 2021, 2022 tertinggi 8,8%. Namun trennya ini sudah mulai terkendali, 6,6% di tahun 2023 diharapkan ataupun proyeksinya, kemudian tahun 2024 mendatang menjadi 4,3%. Baik, kita akan elaborasikan data-data ini kembali bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof, kalau kita lihat dengan data-data tadi, kemudian tadi potensi Indonesia yang akan terus dibuka peluangnya oleh pemerintah untuk menjadi negara maju. Tadi Anda katakan dari jebakan kelas menengah juga masih banyak PR yang perlu dicermati. Kemudian ada 7 sektor yang menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan. Makanan, minuman, kemudian tekstil, farmasi, dan juga beberapa sektor lainnya. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia dengan data-data global tadi? Ya, jadi 2023 ini yang harus waspada banget. Karena prediksinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menurun ya secara global, padahal
kita tadi melihat prediksi ekonomi nasional kita malahan ada tren menaik ya. Yes. Memang 2024 akan sedikit membaik nanti. Dari sisi inflasi tadi juga memang ada penurunan inflasi, tetapi belum sebaik sebelum 2022 ya. Oke. Baru 2024, kita akan mengalami perbaikan. Jadi secara umum bahwa yang kritis itu adalah tahun 2023 ini. Karena ini terkait dengan perang Ukraina sama Rusia yang ya memburuk Oke. sehingga disrupsi pasok secara global itu terjadi, apakah itu pangan, energi, Iya. dan lain-lain. Nah, padahal kita ada ketergantungan impor bahan pokok kita, misalnya, dan juga bahan-bahan barang modal kita dari berbagai negara itu. Oke. Kalau kita lihat, termasuk juga ekspor kita yang bisa terganggu. Gitu. ya itu dia. Berarti kan memang akan berpengaruh terhadap ekspor yang menjadi andalan juga nih bagi penerima negara. Ada 7 sektor strategis yang tadi sudah disampaikan begitu di awal. Begitu ada makanan minuman, kemudian otomotif, kimia, tekstil, dan produk tekstil, elektronika, farmasi, dan kesehatan. Sementara sektor-sektor ini di dalam negeri juga memiliki permasalahan masing-masing dari sektor tersebut. Seperti tadi Anda katakan, bahan bakunya juga sempat terkendala, misalnya otomotif, kaitannya dengan beberapa perangkat lunak ataupun yang menjadi pokok begitu dari produksi, kemudian tekstil dan produk tekstil yang dihantam juga dengan produk-produk impor, baik yang legal maupun yang ilegal. Anda melihatnya bagaimana dengan 7 sektor ini? Apakah memang harus ada treatment khusus begitu, Prof? Jadi begini, saya sendiri mengikuti beberapa dokumen dari Departemen atau Kementerian Perindustrian ya, termasuk Kemenko Perekonomian tentang pilihan-pilihan industri yang harus menjadi fokus ya. Memang 7 tadi saya kira mungkin ya sudah dilakukan assessment yang melibatkan berbagai pihak. Tapi pada hemat saya, ini asesmen ini saya masih bisa mempertanyakan. Mengapa? Karena untuk jadi negara yang unggul di dalam persaingan global, terutama untuk ekspor, itu pertimbangan utamanya ada 2. Pertama adalah mengandung comparative advantage dan sekaligus competitive advantage. Jadi keunggulan komparatif itu diukur oleh yang disebut minimize cost. Karena inputnya tersedia umumnya di dalam negeri secara baik. Nah, sehingga kita bisa kompetitif dari sisi biaya. Nah, yang kedua adalah competitive advantage, keunggulan kompetitif itu berbasis kepada inovasi dan kapasitas inovasi dan teknologi. Nah, saya mempertanyakan ya, kalau dari sisi keunggulan komparatif dan kompetitif, mestinya yang muncul salah satunya yang tidak terlalu eksplisit yaitu industri pangan menurut saya. Yang kedua industri kelautan, maritim dan kelautan gitu. Itu nggak muncul. Padahal Indonesia sangat kaya dari sisi comparative advantage, tapi teknologi pun saya kira itu tidak terlalu sulit untuk mengejarnya untuk lebih kompetitif di tingkat global. Itu catatan saya. Saya setuju kesehatan, farmasi itu memang ini, tapi yang patut dipertanyakan apakah kita memilih elektronik dan otomotif itu pilihan yang cerdas dalam kompetisi yang luar biasa sangat keras gitu. Negara seperti Turki saja misalnya pernah, kemudian Eropa yang lain, Yunani, Spanyol, Yunani akan mencobanya, tapi mereka juga sulit ya berkompetisi. Yang sekarang muncul Cina, bukan hanya Jepang, Korea, samping Amerika yang Eropa yang sudah mapan, kemudian Jepang mapan, sekarang malah Korea udah lebih mapan, sekarang Cina ya yang lebih murah tapi kualitasnya juga terjaga. Nah, jadi itu dua pilihan itu menurut saya mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Tapi mengapa kalau makanan minuman makanan minuman tapi industri pangan, kemudian agroindustri dan maritim ya, itu yang menurut saya harusnya masuk sebagai pilihan.
Oh, itu dia ya, industri kelautan dan juga maritim. Tapi kalau kita lihat dengan 7 sektor ataupun industri strategis ini nampaknya, di sektor manufaktur dan padat karya. Apakah ini kaitannya juga dengan upaya pemerintah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja yang Anda katakan tadi menjadi salah satu hal yang diatasi adalah tingkat pengangguran, kemiskinan Ya, juga di masyarakat. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda kembali sebentar. baik. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef, ini membahas bagaimana upaya pemerintah untuk terus membuka Indonesia bisa menjadi negara maju dengan beberapa fokus pada industrialisasi. Ada 7 sektor ataupun industri yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Kita lihat tadi beberapa industri ini kebanyakan manufaktur, kemudian juga padat karya. Nah, Prof, dengan dipilihnya industri-industri tadi apakah memang ada kaitannya bahwa memang kita harus terus menyerap tenaga kerja di mana bonus demografi kita yang banyak dihuni oleh millennials begitu, kemudian Gen Z, dan ini kan mereka Hmm. butuh lapangan pekerjaan yang terbuka begitu, Prof. Silakan. Baik, kalau pertimbangannya tadi yang dikemukakan oleh Menko Perekonomian, memang dalam struktur industri yang 7 itu sudah sekitar 70%-an tadi, Ya, kemudian menyerap tenaga kerja sekitar 65%-an, dan apa namanya, pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah established ya, industri terutama yang saya soroti manufaktur, apa namanya, otomotif dan elektronik ya. oke. Nah, masalahnya eh, sampai hari ini saya kira secara makro, industri otomotif elektronik ini teknologi kita tuh masih sangat rendah ya. Apa namanya yang kita kuasai, di mana paten-patennya masih dikuasai negara-negara apa foreign firm ya. Hmm, Artinya industri holding di sana. iya, iya. Kalau yang Jepang, apa yang Eropa, Korea, Amerika dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu ini bisa saja dipertimbangkan sebagai transisi. Syukur-syukur ada kecerdasan kayak Cina. Cina itu mengapa berani dengan industri otomotif, elektronik, bahkan aeronautik? Itu karena punya undang-undang yang memaksa seperti tahun 70-an zaman Pak Harto kita Hmm, memaksa apa industri-industri yang memiliki asing itu dipaksa untuk ada transfer teknologi, transfer manajerial, dan oke. transfer modal bahkan. Oke. Nah, kekuatan itu sekarang kita lemah. Kita Hmm, lemah sekali. Sebut saja yang terbaru misalnya apa ke arah industri otomotif listrik iya, misalnya. iya, iya. Kita paling besar pertambangan nikel kita, Betul. tetapi belum belum apa-apa sekarang Cina sudah lebih cepat masuk gitu kan. Hmm, Eh, di Morowali di mana-mana iya, iya, bahkan terjadi konflik. iya, iya. Nah, karena kita penegakan hukum kita itu masih lemah ya. Hmm, Eh, Apalagi kalau daya paksa kita terhadap para eh, pemilik industri dari negara-negara yang sudah iya, iya. mapan. Daya paksa Oke. kita belum masih jauh daripada Cina untuk Ah, ada transfer itu, ada nah itu dia, transfer itu. Prof. Ada kekhawatiran apabila memang nanti kita berhasil memajukan 7 sektor ini, seperti yang Anda sebutkan begitu, semu begitu, dalam artian semua teknologinya Ya, tidak kita kuasai, kemampuan SDM pun tidak kita kuasai secara penuh begitu, karena tadi tidak ada transfer knowledge, tidak ada lagi transfer manajerial begitu, Prof. ya, memang itu yang terjadi. Hmm. Jadi kita kalau dalam sejarah pembangunan kita Iya, iya. yang relatif zaman Soeharto lah, Hmm. ada transfer teknologi walaupun belum signifikan banget ya, Iya, kayak iya. kayak Korea atau Cina dari Jepang gitu, Mm-mm. dan transfer manajerial dan modal. Kita tidak punya kekuatan daya paksa untuk itu, sehingga industri-industri manufaktur itu masih footloose. Oke. Dalam arti bahwa kita harus membayar apa namanya royalti, paten dan lain sebagainya, Hmm. sehingga kita kekuatan untuk mengakumulasi stok kapital di dalam negeri menjadi lemah. Hmm. Keterampilan juga begitu. Iya, iya. Teknologi apa sekarang di industri manufaktur otomotif dan elektronik yang
kita udah punya kemampuan inovasi dan invensi di situ. Iya, Karena iya. Oke. undang-undang kita tidak punya belum lagi punya kemampuan, belum lagi ada undang-undang seperti itu. Biasanya ditakut-takuti, lalu asingnya nggak mau. Padahal Cina bisa, dulu Korea juga bisa, sebelum jadi Ah, negara maju seperti sekarang. betul. Malaysia juga bisa, Malaysia bisa. Iya, iya, iya. Mengapa kita tidak gitu? Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda rekomendasikan dari Indef misalnya, Prof, kita menyikapi kondisi ini sehingga nanti benar-benar pada saat kita menuju negara maju, kita sambil jalan juga menguasai teknologinya, benar-benar nanti Betul, kita berdiri di kaki sendiri pada saat kita di titik menjadi negara maju, Prof. betul. Jadi kalau saran saya ya, Hmm. apakah dimulai Pak Jokowi atau nanti pemerintah 2024, Hmm. haruslah kita menegakkan kembali undang-undang penanaman modal asing, Hmm. PMA dan PMDM juga, karena Oke. ada asing yang masuk ke PMDM juga ya. Iya, iya. Nah, untuk ada undang-undang dalam waktu tertentu itu ada transfer teknologi, ada transfer manajerial, ada transfer modal bahkan. Oke. Itu yang dilakukan Cina yang sekarang menjadi negara kedua terkaya itu, juga Korea Selatan yang sudah masuk negara maju. Itu bisa memaksa undang-undang mereka kepada Jepang terutama untuk ada transfer teknologi. Di Hmm. samping Baik. tentu saja penyiapan infrastruktur, penyiapan modal manusia kita yang SDM-nya ya. ya mau menjadi inovator dan inventor. Hmm. Itu satu catatan. Nah, pada saat ini kita melansir supaya undang-undang transfer ini bisa dilakukan, Oke. tapi yang sudah kita miliki di bidang agro dan maritim itu malahan milik kita. Hmm. Sehingga teknologinya juga tidak terlalu sophisticated amat, kita bisa kuasai dengan cepat. Ini adalah harus menjadi menurut saya eh, industri strategis yang prioritas kalau menurut saya. Oke, Yang belum berarti ada di dalam hmm. 7 industri tadi kalau menurut saya. Ya, 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 itu dia yang penting dan harus dilaksanakan lagi bagaimana kita juga bisa berdiri tegak ya pada saat nanti begitu dengan Ya, penguasaan teknologi dan kemampuan kita sendiri begitu ya, Prof. Jadi tidak ada ketergantungan dan harus membayar lagi mungkin tadi kaitannya dengan hak cipta dari produk-produk yang ya. mereka buat di Indonesia. Baik, Prof. Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Tentu ini menjadi insight baru bagi pemirsa dalam menyikapi kondisi Indonesia menuju negara maju, tapi masih banyak nampaknya PR-PR yang harus segera dituntaskan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Prof. Didin. Sama-sama, Ya, terima kasih Mas Pras. Sampai jumpa. ya.